Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Bella Anggrani Purwandi dari Program Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anak autisme nih. Ada 4 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada faktor penyebab, yang ketiga ada bentuk asesmen beserta contohnya, dan yang keempat ada jenis pelayanannya. Yang pertama akan saya bahas yaitu definisi. Autism Spectrum Disorder atau autisme merupakan gangguan perkembangan syaraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Nah, anak autisme ini mengalami gangguan fungsi otak yang mencakup bidang sosial dan afektif, komunikasi verbal dan nonverbal, imajinasi, fleksibilitas, minat, kognisi, dan atensinya. Menurut Pamuji, tahun 2007, ini suatu kelainan dengan ciri perkembangan yang terlambat atau yang abnormal dari perkembangan bahasa dan hubungan sosialnya. Selanjutnya yang kedua yaitu faktor penyebab anak autisme. Menurut Indarki tahun 2018 terdapat 5 faktor yang menyebabkan anak autisme. Yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan. Yang kedua ada faktor prenatal, neonatal, dan postnatal yaitu sebelum kelahiran, saat lahir, dan setelah kelahiran. Yang ketiga ada faktor neuroanatomi yaitu gangguan pada sel-sel otak saat dalam kehamilan yang terjadi akibat infeksi. Yang keempat ada faktor keracunan logam berat, biasanya terdapat dalam ikan yang mengandung mineral berat dengan kadar tinggi. Yang kelima ada faktor lingkungan, biasanya terdapat polusi udara dan pestisida. Selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk asesmen beserta contohnya. Instrumen yang biasa digunakan untuk kegiatan asesmen anak autisme ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada asesmen formal, menggunakan tes standar yang sudah disusun sedemikian rupa oleh para ahli sehingga memiliki standar tertentu. Dan yang kedua asesmen informal, menganalisis hasil pekerjaan siswa dengan tes bantuan gurunya. Contohnya yaitu lembaran observasi. Di dalam lembaran observasi ini akan memberikan gambaran yang lebih rinci lagi tentang kekuatan dan kelemahan siswa, yang hasilnya ini akan dibuat untuk menyusun program intervensi yang tepat. Nah, di dalam lembaran observasi ini harus terdapat 9 materi. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi, yang kedua relasi sosial kepekaan sosial, yang ketiga kemampuan sensomotorik, yang keempat kemampuan merancang, yang kelima self control perilaku, yang keenam fleksibilitas, yang ketujuh imajinasi, yang kedelapan praakademik, dan yang kesembilan ini kemampuan bantu diri. Materi terakhir dari video kali ini yaitu materi yang keempat, jenis layanan. Menurut Holmes tahun 1998, jenis layanan yang paling efektif untuk anak autisme berupa pendidikan, penempatan residensial, dan program peningkatan tenaga kerja. Bentuk layanan pendidikan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, layanan pendidikan awal terdiri dari program terapi intervensi dini, dan yang kedua, program terapi penunjang. Yang kedua, layanan pendidikan lanjutan terdiri dari program inklusi, program terpadu, sekolah khusus autistik, sekolah di rumah, dan gria rehabilitas autistik. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam layanan pendidikan ini. Yang pertama, kuantitas dan kualitas gejala yang muncul pada anak. Yang kedua, daya tangkap anak. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi anak. Yang keempat, kemampuan berinteraksi anak. Yang kelima, usia dan harapan orang tuanya. Alhamdulillah, sudah 4 materi yang saya bahas. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.